Ayo belajar, karena ilmu adalah investasi berharga untuk masa depan. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Video book Mata Pelajaran Prakarya Bab 1 untuk kelas 9 di semester 2 dengan materi Kerajinan berbasis media campuran. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Kerajinan adalah suatu seni yang dibuat manusia yang menghasilkan karya yang indah. Sedangkan kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi lainnya. Mengapa? Karena alasannya, para pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran. 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Meningkatkan estetika yang monoton. 3. Menghindari bentuk yang monoton. 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, penggabungan berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu yang bisa membuat bahan lain terkikis atau berkarat. Yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari satu. Yang ketiga, bahannya bisa bahan homogen atau bahan alam dengan bahan alam atau bahan buatan dengan bahan buatan, atau heterogen, bahan alam dengan bahan buatan. Yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya, sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Ada dua prinsip dalam pengolahan kerajinan berbasis media campuran sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan eksplisit. Pada produk harus jelas apakah sebagai produk fungsional atau produk hias. Yang kedua, proses yang bersifat implisit pun harus diperhatikan apakah produk membawa pesan informatif atau prestis. Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Selanjutnya, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuknya langsung. Selanjutnya, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Contoh gambar media campuran. Produk hiasan meja dari bahan kerang. Awalnya hanya diletakkan begitu saja, dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun dengan lebih kreatif, selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. 2. Merupakan bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau deformasi. Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Ini contohnya. Produk kerajinan tersebut dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Yang kedua logam. Logam banyak jenisnya seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium.
Yang ketiga ada plastik. Plastik banyak juga jenisnya seperti botol, kantong, gelas, perabotan dapur, dan perabotan rumah tangga. Yang keempat kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Yang kelima ada keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri, maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Contoh media campuran. Yang pertama ada batu dengan kayu, ada batu dengan logam. Ada logam dengan kayu, ada logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Selanjutnya ada pengemasan kerajinan berbasis media campuran. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang yang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Fungsi dari kemasan produk kerajinan adalah sebagai berikut: memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, menguatkan produk, dan yang terakhir melindungi produk. Proyek kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama ada perencanaan produk, yang kedua pelaksanaan produk, yang ketiga pengemasan produk, dan yang keempat evaluasi. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.